Kita juga lantunkan sholawat serta salam kepada Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, yang kayaknya kita udah belajar sirah, udah tahu beberapa hadis, tapi kok ternyata masih ada aja dari sekian banyak pelajaran yang beliau ajarkan yang kita nggak tahu. Jadi bahkan ketika kita belajar dari guru yang berbeda, menceritakan kisah yang sama, itu tetap ada ruh yang baru gitu, ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang lagi. Jadi hakikatnya belajar memang begitu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga saya tidak salah menyebutkan namanya, beliau berkata murojaah itu adalah tasbih. Jadi kita mengulang-ulang, baik mengulang ayat Al-Quran, mengulang hadis, mengulang kisah, mengulang sirah, itu adalah tasbih. Jadi bagian dari kita menyebut-nyebut nama Allah dan mengagungkan namanya dalam majelis ilmu. Jadi kalaupun misalkan hari ini nih, kayaknya kan pranikah series itu udah banyak banget ya gitu, bahkan ustadz mumpuni, kemarin terakhir Ustadz Umar Mita bikin pranikah series juga, itu pasti jauh lebih menarik gitu, karena beliau jauh lebih mumpuni dan ilmunya sudah sangat banyak. Tapi ketika yang menyampaikan berbeda, dalam majelis yang berbeda, dalam kondisi personalnya juga berbeda, itu akan ada yang baru lagi yang akan didapatkan, bahkan untuk saya sendiri gitu, yang posisinya sekarang sudah bukan pranikah lagi, pasca nikah justru gitu. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC, kita berdoa kepada Allah semoga dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita minta ilmu yang bermanfaat? Biar nggak sia-sia. Terus kenapa lagi? Kenapa kita harus berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an? Kenapa? Apakah pertanyaan ini sulit? Apakah pertanyaan ini jarang ditanyakan? Sampai berpikir harus keras gitu, ya Allah jawabannya apa ya Allah gitu. Iya, karena kita maunya pulang dari sini ilmu ini bisa kita amalkan. Jadi bermanfaat itu pertandanya adalah kita bisa amalkan. Setelah kita amalkan, barulah nanti kemanfaatan ini membawa kebaikan. Dan kebaikan inilah yang nanti sama Allah akan diangkat ke langit. Jadi ini kan sore ya, nanti menjelang petang itu akan ada pergantian antara malaikat siang dengan malaikat malam. Malaikat itu setiap kali naik ke langit membawa amal-amal dari seorang hamba, Allah bertanya dalam keadaan seperti apa engkau meninggalkan mereka gitu. Jadi ketika pergantian shift nih antara malaikat siang dan malaikat malam, kita pengen dicatat sama Allah sebagai hamba yang sedang melakukan apa. Jadi di antaranya adalah sedang melakukan kebaikan, di antara kebaikan itu adalah kita sedang bermajelis ilmu gitu. Udah ya. Nah, ini sebagai muqaddimahnya, dan tadi kita sudah membuka surat Al-Fat ayat 29. Boleh dibuka lagi. Kira-kira dari ayat 29 yang paling menarik perhatian teman-teman bagian yang mananya? Boleh beda. Jadi misalkan yang satu sepertiga bagian pertama, terus yang lain misalnya aku paling suka yang bagian terakhir gitu, boleh. Siapa yang mau jawab? Yang di Zoom juga boleh kalau mau jawab di chat. Ada yang sambil buka mushaf nggak? Hei Indri, ditagih nih. Kalimat terakhir sih Ustazah. Apanya? Tentang Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ya ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Oke, itu yang paling menarik untuk Indri. Untuk Astri apa? Tanaman itu menggunakan hati orang yang menanamnya. Boy, kenapa nih? Karena orang kesehatan ya. Kayaknya yang paling relate sama dunia kedokteran adalah tanam-tanaman. Gitu, karena udah hubungannya sama kesehatan. Bagi Ki apa? Orang-orang yang bersama Rasulullah itu kan ngomongnya bersama Rasulullah, tapi katanya udah tercatat di Taurat dan Injil di sini. Oh, ini pertanyaan. Ini bukan dapat hikmah, tapi justru menimbulkan tafakur yang baru gitu. Apa pertanyaannya apa? Berarti sifat-sifat orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu sebenarnya sudah ada dari sebelum
zamannya Nabi Muhammad begitu. Oke. Nanti kita bahas di forum yang berbeda ya. Jadi untuk Mbak Kiki ini bagus nih teman-teman, kalau punya kegelisahan yang sama seperti Mbak Kiki silahkan dicari ya jawabannya. Tapi hari ini yang mau saya bedah adalah yang tadi dijawab oleh Astri. Kenapa nih? Kenapa tentang tanaman? Apa hubungannya sama pranikah? Kita tuh mau nikah kenapa ngurusin tanaman ya Allah gitu. Ada yang tahu nggak kenapa kok kita mau bahas tentang tanam-tanaman? Coba dari kalimat mana nih mulai dari tanaman ini? Seperti benih ya, seperti benih yang mengeluarkan tunas. Tunas itu semakin kuat, menjadi besar, tegak lurus di atas batang. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Benar sampai situ? Nah, nanti endingnya tadi yang paling disukai sama Indri ya. Ih, hening loh. Lanjut ya. Oke, ini nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi coba teman-teman pernah nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri pekebun atau petani atau mungkin orang tua sendiri atau saudara atau mungkin ngelihat di reels itu kan sering ini kan ya seliweran tanam-tanaman yang orang lagi panen enak banget, dia cuma duduk di atas sampan gitu, kanan kiri mangga banyak banget tinggal dipetik habis itu dibelah, nggak ada bijinya dan sebagainya. Pernah nggak ngelihat yang kayak gitu? Coba sekarang gini, seandainya nih di dalam sebuah kebun sudah diprediksi nih nanti hasilnya 1 ton, misalnya mangga hasil dari 1 kali panen itu adalah 1 ton. Kira-kira kalau hasilnya 1 ton itu biasa aja apa luar biasa? Prediksinya 1 ton, hasilnya 1 ton. Biasa aja, karena sesuai prediksi ya. Seandainya prediksinya 1 ton, tapi ternyata hasilnya 0,5 ton. Agak Kecewa. Kenapa nih? Gitu. Emang kita nggak sanggup menjaga dengan sepenuh hati kah gitu dan sebagainya. Nah sekarang seandainya prediksinya 1 ton, ternyata hasilnya 2 ton. senang. Itu yang disebut sebagai ini yang di sini, menyenangkan hati penanamnya. Kita belum ngomongin yang lain ya, tapi kita ngomongin tanaman aja dulu. Jadi ternyata di antara semua makna atau alasan kenapa manusia itu diciptakan, di antaranya adalah untuk menjadi seperti benih yang dia ditanam, muncul tunas, ada batangnya, kemudian berbuah, dan hasil buahnya itu sampai menyenangkan hati penanamnya. Jadi menyenangkan tuh berarti outstanding, hasilnya itu tidak sesuai prediksi tapi malah melebihi prediksi gitu. Nah terus sekarang ketika dia menyenangkan hati penanamnya, tandanya penanamnya ini berhasil apa enggak? Berarti tujuannya tercapai ya, bahkan tujuannya itu melebihi dari apa yang sebelumnya sudah direncanakan. Nah maka posisi kita ini, sebelum kita bicara tentang kita sebagai anak, kita sebagai istri, kita sebagai ibu dan yang lainnya, maka pikirkanlah posisi kita sebagai seorang manusia yang diberikan visi misi untuk ada di dalam bumi ini. Mau ngapain kita di bumi ini gitu. Dan ternyata visi misi kita adalah menjadi tanaman yang outstanding, tanaman yang menyenangkan hati penanamnya. Melalui apa? Melalui semua optimalisasi potensi yang Allah berikan di dalam diri kita. Nah sekarang saya tanya, apakah sama antara Romita dengan Setiana? Sama enggak? Romita basicnya apa? Yang paling disukai apa? Bidang apa? Misalnya sastra kah? Pendidikan kah? Bisnis? Kesehatan apa? Pendidikan. Pendidikan spesifiknya apa? Anak-anak, remaja, dewasa. Remaja. Setiana. Pendidikan juga. Sekarang posisinya anak-anak, remaja, dewasa. Anak-anak. Jadi bahkan 2 orang ini sama-sama di pendidikan itu fokusnya beda, bisa beda. Jadi setiap dari kita itu pasti diciptakan oleh Allah dengan potensi khusus, yang potensi khusus ini akan mengantarkan kita pada diri kita yang outstanding nanti gitu. Nah sekarang outstandingnya itu kan bisa lewat macam-macam ya. Ada tanaman yang dia cocoknya di padang tandus, contohnya apa? Kaktus. Ada tanaman yang dia harus berair terus, contohnya apa? Teratai, air malah ya, bukan cuma berair, malah dia di atas air. Terus ada tanaman yang dia di musim-musim awal dia harus berair, tapi ketika dia mematangkan biji dan
batang-batangnya dia harus dalam keadaan yang cukup, jadi tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering. Apa contohnya? Nah, petani ya. Ya, padi. Jadi kalau misalnya dia masih benih kan dia selalu basah ya, harus selalu basah dan atau setidaknya lembab. Tapi kalau dia udah mulai muncul benihnya, mulai mematangkan biji-bijinya, itu nggak boleh terlalu becek. Kalau terlalu becek nanti dia nggak optimal dan sebagainya. Jadi keadaan kita dilahirkan dalam kondisi orang tua yang berbeda. Bahkan mungkin ada yang orang tuanya tidak lengkap. Bahkan mungkin ada yang dari broken home. Ada yang dari orang tua yang penuh banget kasih sayangnya. Ada yang dilahirkan sendirian, tidak punya kakak, tidak punya adik. Ada yang punya adik banyak, ada yang punya kakak yang banyak. Ada yang dilahirkan dalam kondisi lingkungan yang ideal, ada yang dalam kondisi lingkungan yang carut-marut. Ada yang dilahirkan dalam kondisi miskinnya luar biasa, susahnya, penuh pengorbanan banget gitu untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang difasilitasi dengan banyak fasilitas yang lengkap. Jadi masing-masing kita punya asal lingkungan yang berbeda-beda. Tapi dari setiap asal dan lingkungan yang berbeda-beda, coba saya nanya, mana yang lebih baik antara kaktus, teratai, dan padi? Mana yang lebih baik? Padi. Kaktus. Curhat kayaknya Anda. Semuanya baik. Semuanya baik, Mbak Kiki? Semuanya baik. Semuanya punya perannya masing-masing. Pernah dengar nggak kaktus itu kalau dia diiris batangnya ya, dia bisa mengeluarkan air. Jadi ternyata kaktus ada di situ itu diantaranya adalah untuk memberi minum orang-orang atau bahkan makhluk di sekitarnya dalam keadaan kering kerontang luar biasa, karena dia masih bisa menyimpan air. Ketika tanah misalkan dikasih satu titik aja, airnya itu tuh langsung nembus ke bawah atau bahkan langsung menguap gitu. Jadi kaktus ini ada gunanya nggak? Ada. Terus yang kedua, teratai ada gunanya nggak? Apa? Memberi oksigen. Terus apa lagi? Rumah ikan. Terus apa lagi? Pernah nonton Liziki nggak sih? Teratai itu bisa dimakan. Akarnya bisa diambil patinya. Terus bagian batangnya itu bisa diiris jadi kayak tumisan gitu sih kalau saya ngeliat di Liziki itu. Bisa dimakan juga. Jadi ada manfaatnya nggak teratai ini? Padi ada manfaatnya nggak? Ada, sangat banyak. Kenapa sampai kok di ayat 29 ini kok permisalannya tanaman ya? Ada yang tahu nggak? Jadi ternyata di antara yang bertebaran di bumi yang paling banyak manfaatnya untuk makhluk hidup itu adalah hasil tanam-tanaman. Karena dia bukan cuma untuk manusia, bahkan hewan melata, burung-burung itu juga merasakan manfaatnya. Bahkan tanah, jadi tanah ini ketika dia nggak ada apa-apanya kan dia jadi kayak nggak punya fungsi ya. Tapi kalau udah ada tanamannya, tanah itu tuh jadi naik derajat. Ini tanah. Dan bahkan air yang ada di dalam tanah itu bisa naik ke atas, terus menyuburkan tanaman. Dia mengalir lagi ke dalam darah kita karena kita mengonsumsi makanan itu. Jadi melalui tanaman itu ada banyak banget siklus kebaikan yang terjadi gitu. Jadi muslim itu seperti itu, kita itu seperti itu. Kita dalam kondisi yang berbeda, potensi yang berbeda, diberi medan yang berbeda juga, masing-masing dari kita pasti bisa jadi outstanding sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Fatihah ayat 29 gitu. Jadi saya mau katakan kepada kalian sebagai permulaan, semoga kalian tidak banyak bermimpi tentang cerita-cerita princess Disney itu gitu, bahwa pernikahan itu bukan tujuan. Oke? Sepakat dulu nggak di sini? Pernikahan bukan tujuan. Kenapa? Karena kalau kalian berpikir pernikahan adalah tujuan, kalian akan selalu galau dengan kapan datangnya, dengan siapa aku menikah, aku tuh punya jodoh atau enggak. Please, itu terlalu remeh untuk dipikirkan. Ini curhat kayaknya. Katanya jodohnya ada di akhirat gitu. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi ketika tujuan kalian itu udah di atas, outstanding itu tadi, menjadi tanaman yang menyenangkan hati penanamnya, maka menikah itu akan menjadi sarana. Jadi kalian menikah atau tidak, kalian tetap bisa menjadi outstanding. Misalnya bahkan ya, saya bukan cuma dicurhatin sama yang jomblo loh, bahkan yang sudah menikah dan bercerai pun banyak yang curhat gitu. Jadi di antara yang jadi penguat di dalam diri kita adalah pernikahan itu bukan status berhasil atau tidaknya kita menjadi hamba.
Bahkan misalnya nih udah nikah lama 10 tahun 15 tahun belum punya anak, itu pun bukan tolak ukurnya. Jadi menikah bukan tujuan, punya anak juga bukan tujuan. Tujuan kita jauh lebih itu, jauh lebih besar dari itu. Apa tujuan kita? Menyenangkan penanam kita. Iya, iya kan, menyenangkan hati penanamnya gitu. Menyenangkan hati penanamnya itu berarti kita jadi optimal dengan semua yang sudah kita miliki dan yang Allah berikan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman sudah tahu belum? Sudah tahu belum siapa diri masing-masing ini? Belum. Siapa Tiara? Tiara itu siapa? Seorang anak aja? Enggak, terus apa dong? Kenapa pertanyaannya terlalu mendadak ya? Kalian gak pernah ditanya kayak gini ya? Saya mau ngasih tahu kalau saya nggak mau series ini atau halakoh kita ini atau konita ini itu tuh cuma jadi tempat singgah yang kalau kalian capek kesini, enggak, saya nggak mau. Saya maunya ini nih jadi sesuatu yang ayo kita jalan bareng gitu. Jadi kalian butuh apa, terus kalian kira-kira ada kegelisahan apa, terus kalian kira-kira butuh dipecut bagian apa, ya ayo gitu. Jadi kalian boleh cari kebaikan, hikmah, ilmu dari mana saja. Tapi saya pengen menyediakan wadah yang kalian itu bisa saling bergandengan tangan gitu. Jadi bukan kalau pas aku lagi kerja ya aku jadi aku yang di tempat kerja, kalau aku di rumah aku jadi aku yang di rumah, enggak. Kita harus jadi diri kita dimanapun kita berada. Nah sebelum itu kan kita harus tahu dulu kan diri kita ini siapa. Hamba Allah. Oke, sudah bisa dikunci jawabannya Indri? Oke, sudah bisa dikunci. Hamba Allah katanya. Terus tadi siapa? Mita? Oh Rani. Rani apa jawabannya? Siapa dirimu? Orang sastra kayaknya ini. Kamu kuliah jurusan apa? Akuntansi. Masya Allah, ada darah-darah sastra di jiwa akuntansi. Hamba Allah yang banyak dosanya. Oke, bisa diterima jawabannya. What's your name? Nadia. Nadia. Apa jawabannya Nadia kalau tanya who you are? Seorang khalifah. Seorang khalifah fil ard. Insyaallah. Siapa yang mau jawab khalifah fil ard juga? Mau saya kasih pedang ini. Bastiana. Oke, boleh. Ada yang mau ngasih jawaban yang lain? Atau idem nih, kayaknya sama deh jawabannya itu gitu. Kan kita kan udah bilang beda tadi ya. Masa kaktus sama padi sama teratai jawabnya khalifah fil ard semua kan enggak. Generasi penerus. Oh, generasi penerus. Oke, versinya Pipit generasi penerus. Kenapa yang jawab Indri? Coba kita konfirmasi, benar nggak? Yang dijawab Indri atau Sekar punya jawaban sendiri? Lebih cocok ke jawaban yang pertama tadi Mbak Indri. Hamba, seorang hamba. Seorang hamba. Oke, Masya Allah ya. Mau saya konfirmasi nggak ya? Kayaknya enak digali dulu deh. Ini yang belakang namanya siapa? Anissa siapa? Anissa Sabrina. Oh, Anissa Sabrina. Ada di grup Konita ya? Oh gitu, ya Allah. Kamu menjerumuskan orang. Mau nggak ini temennya? Tapi semoga nggak menyesal ya. Ya di sini emang banyak yang suka jerumusin orang sih. Ya. Mbak Kiki mau jawab? Oh enggak. Apa yang belum terjawab sama jawaban teman-teman tadi? Semuanya belum terjawab. Maksudnya kan siapa diri kita? Terus jawabannya kan hamba. Terus khalifah. Terus seorang anak gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu belum menjawab pertanyaan siapa diri kita sebenarnya gitu menurut aku. Gitu Oh gitu, karena belum spesifik ya. Tadi itu umum, semua orang juga sama. Oke, sekarang kita coba bedah masalah dulu. Jadi ini tadi pertanyaan ya. Pertanyaan terus teman-teman kan menjawab. Saya sebelum konfirmasi jawaban ini kita pakai jembatan dulu. Sekarang saya tanya, menurut teman-teman dunia itu sedang baik-baik aja enggak? Enggak. Guys, langsung jawab enggak. Apa regulasi paling membuat kita menderita hari ini? Itu
Efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran pendidikan nih, orang pendidikan nih. Apa Pipit? Itu sudah apa? Off the record ya. Nanti kita bisik-bisik di belakang ya. Pajak-pajak gitu, Ustaz. Oh iya, oke, pajak-pajak. Terus apa lagi? Apa lagi? Semakin mencekik ya. Semakin mencekik. Apa lagi? Mau jawab? Tadi namanya. Ntar dulu jangan jawab. Yang ini Mita, yang ini Rani. Oke, Rani mau jawab. Soalnya tadi kayaknya udah gelisah nih, kayaknya mau mengeluarkan kemarahan kepada dunia gitu. Ada nggak yang mau jawab lagi? Mau jawab? Apa nih yang bikin teman-teman menjawab dunia sedang tidak baik-baik aja? Apa dirimu yang sedang tidak baik-baik aja? Ke penilaian juga sih Ustazah. Apa tuh? Kayak misalnya kan sekarang ada genosida di Palestina. Cuman kalau kita sebagai pribadi kan bisa menilai kan, maksudnya itu tuh tindakan yang tidak baik lah bahasanya gitu. Cuman kok kan kayak misalnya ada PBB dan lain sebagainya, kok mereka menganggap maksudnya nggak ada gimana gitu loh, apa mereka menganggapnya baik-baik aja atau gimana gitu. Jadi lebih kepada penilaiannya kok begitu ya gitu, dunia gitu loh dalam menilai sesuatu gitu. Jadi nggak adil. Mungkin ada bagian negara lain yang ada konflik apa langsung ditolong misalnya gitu, tapi giliran Saya tahu ini yang mana. Giliran satunya kok nggak begitu gitu. Lebih kepada penilaian yang tidak adil lah. Keadilan yang tidak tegak gitu mungkin ya. Bisa jadi. Oke, ada yang mau menambahkan? Sisi apa dari dunia yang tidak baik-baik aja yang ingin kalian bahas? Aul belum bersuara, Aul. Apa menurutmu masalah yang sedang pelik di sekitar kita apa? Apa gaji kurang? Yang lagi banyak berita itu Yang mana nih? kebijakan dari Amerika sih. Apa nih? Bagian mana nih? Amerika banyak bikin kebijakan. Yang sekarang yang Trump naikin apa itu? Oh, ekonomi. Oke. Oke. Trump lagi tantrum ya. Coba kita coba sederhanakan masalah ya. Kan masalah itu sebetulnya ada banyak dan mungkin juga di luar kemampuan kita untuk mengelolanya gitu. Tapi di antara semua masalah itu bisa kita tarik garis sederhana aja. Kalau seandainya setiap orang itu tahu untuk apa dia diciptakan, dia punya potensi apa, dan bisa dibawa kemana potensi itu, maka sesungguhnya dunia ini akan baik-baik aja. Benar nggak? Saya bahkan baru aja diskusi sama teman tadi siang sekitaran jam 2. Kami WA chat panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil posisi aja. Jadi kita saling chat itu punya kegelisahan yang sama. Jadi teman saya itu bilang gini, kalau seandainya ada orang yang belum tuntas sama dirinya sendiri, kemudian dia menikah, maka keluarganya akan tidak tuntas. Kalau keluarganya ini tidak tuntas, ketika dia keluar ke masyarakat, maka masyarakatnya juga tidak akan tuntas. Apalagi kalau dia sudah memegang setaraf negara, bahkan negara adidaya. Jadi kalau teman-teman ngelihat Trump sekarang, Netanyahu sekarang, atau siapa tokoh-tokoh yang terlihat zolim jelas, nggak usah disebut ya. Saya masih sayang nyawa. Jadi kita sebut yang jauh-jauh aja gitu. Nah, mereka kok terlihat bisa tidak adil dan sebagainya karena mereka itu tidak tuntas dengan dirinya sendiri. Mereka belum menemukan dirinya sendiri sehingga belum menemukan Tuhan, sedemikian sehingga mereka berbuat kezoliman dan menyangka mereka sedang berbuat kebaikan gitu. Jadi ternyata kalau ditarik ke garis atau ke akarnya, jadi semua masalah itu kan pasti ada akar ya. Akarnya itu sesederhana kita harus tuntas dengan diri kita sendiri. Kenapa kita narik jauh sampai ke Trump sana, sampai dunia internasional, sampai ke negara, sampai ke masyarakat, sampai ke keluarga? Karena kita tahu dampaknya ketika seseorang itu tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Dampaknya itu sampai genosida loh. Dan sebenarnya apa yang terjadi hari ini, yang kemarin ya sampai jurnalis ada di videokan hidup-hidup terbakar itu tuh belum apa-apa. Teman-teman tahu nggak perang salib dulu? Mereka itu dalam waktu cuma 4 hari yang terbantai 170.000 orang, sampai darah itu menggenang sampai ke lutut. Berarti kan itu jauh lebih heboh daripada yang terjadi sekarang. Sekarang itu di Gaza itu
di Gaza dan teritori Palestina ya, dalam waktu hampir 2 tahun. Berapa kita? 60.000 ya? 70.000 berapa? Jumlah korban yang dinyatakan wafat. Katakanlah 100.000 orang. Tapi ini dalam waktu 2 tahun. Dulu perang salib itu cuma 4 hari. 170.000 orang. Jadi maksudnya kekejaman itu terjadi itu udah berulang kali. Jadi yang kita lihat hari ini cuma karena kita punya media, jadi bisa seolah-olah kita ada di sana ngelihat kekejaman ada di sana, seolah-olah kekejaman itu baru terjadi hari ini. Sebenarnya sudah berulang kali. Dan itu masalahnya sama-sama manusia ini tidak tahu kalau sesungguhnya dia diciptakan itu untuk istamarakum itu tadi. Jadi kalau teman-teman mau buka surat Hud, saya lupa ayat berapa ya, bahwa di antara tugas kita di dunia selain menjadi khalifah fil ard itu adalah untuk memakmurkan bumi. Tugas kita adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan itu kalau ada yang rusak kita perbaiki, kalau ada yang kering kita basahi, kalau ada yang berlubang kita tutup, kalau ada yang kurang kita tambahi, itu artinya memakmurkan. Tapi ketika apa yang ada di dalam diri kita adalah keserakahan, keinginan untuk memiliki kekuasaan, keinginan untuk menjadi abadi, keinginan untuk dihormati dan sebagainya, tugas itu akan tidak terlihat lagi. Gitu. Jadi sekarang saya tuh cuma pengen ngajak supaya teman-teman merasa mencari hakikat diri sendiri itu penting dulu. Karena kalau teman-teman belum tuntas sekarang, besok kalian menikah, itu keluarga itu tuh berbahaya ini keluarga. Saya coba tanya, ada yang pernah naik Grand Mercure lantai atas? Ada yang berani nggak? Saya bahkan nggak berani ya naik ke lift yang paling atas tuh, atau ke Monas. Pernah ya? Takut nggak waktu nyampe ke atas? Biasa aja. Atau apa? Rasanya apa? Amazing? Kok keren ya gitu? Iya, keren. Jangan-jangan naik Monas aja gitu, ya udah lalala ye gitu. Nggak ada yang ibaratnya ada kegelisahan. Kegelisahan sih enggak sih Ustazah, karena excited ya, baru pertama kali. Jadi waktu pas dari atas juga ngelihatnya keren gitu. Nah, sekarang coba seandainya diumumkan Monas dalam perbaikan, lift sedang tidak bisa digunakan, berani nggak naik? Nah itu nggak berani kan? Artinya untuk membuat sebuah bangunan tinggi kan orang itu harus memastikan pondasinya kokoh, alat untuk naik turun itu aman, terus nyampe atas juga ada sesuatu yang bisa dilihat, dalam kondisi juga terukur kapasitasnya berapa orang yang bisa ada di atas dan sebagainya kan. Itu cuma bangunan. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan negara? Bagaimana dengan dunia? Gitu. Jadi agama kita ini mengingatkan pada kita bahwa segala sesuatu itu harus ada perhitungannya, dan perhitungannya itu dikemas dalam bentuk ilmu, hikmah, amal yang baik dan sebagainya. Jadi sebagai awal mula, kenapa saya tulis Pranikah series begini awal mulanya? Karena emang saya mau menggodok isi kepala kalian tuh. Jadi jangan cuma mikir nikah itu apa yang harus aku siapkan untuk pernikahan sebagai istri yang baik, anak yang ibu yang baik dan sebagainya. Enggak cukup. Tapi kita harus jadi personal yang baik dulu. Karena personal yang baik ini jadi ibarat pelita ya. Ibarat pelita, kita kemana-mana itu akan bisa menerangi. Dengan siapapun kita menikah, dalam kondisi apapun nanti kita sudah memiliki anak, berada di lingkungan yang seperti apa, seandainya kita adalah pelita, maka kita akan tetap bisa menerangi. Mau hari ini, mau besok, mau tahun depan, kalau kita pelita, kita akan tetap bisa menerangi. Seandainya kita adalah tanaman yang outstanding itu tadi, mau kita dibawa ke desa, mau dibawa ke kota, mau dibawa ke luar negeri, kita akan tetap bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi goalnya adalah sebelum teman-teman masuk ke gerbang pernikahan, teman-teman temukan dulu diri sendiri. Temukan dulu siapa diri kita ini. Karena kalau kita sudah menemukan diri sendiri, maka kita akan menemukan Allah di sana. Kalau kita sudah menemukan Allah, kita tahu tujuan utama kita itu kemana. Tujuan utama kita itu adalah berjumpa kepada pemilik alam semesta. Jadi kita itu kan aslinya kampungnya adalah, di mana kampung kita? Di akhirat. Kampung aku di surga, aku nggak di akhirat. Lah di akhirat ada Siratal Mustaqim, ada neraka dan sebagainya. Enggak, kampungku bukan di akhirat. Kalau kalian terserah. Surga Firdaus yakin. Minta kan gitu salah. Kalau minta berarti bukan kaplingnya dong. Iya nggak sih? Iya gitu. Jadi kampung kita di mana aslinya? Surga. Surga.
Dan sejauh apapun kita merantau, kita akan selalu pengen pulang. Tanda-tandanya apa? Pas hidup lagi berat nggak sih? Ya Allah pengen pulang gitu, pengen nangis aja di pangkuan ibu gitu paling enggak. Atau paling enggak pengen nggak ngapa-ngapain, pengen kegoleran aja di rumah, ya nggak sih? Ya dunia itu memang disetting melelahkan biar kita mau pulang. Biar kita tahu kalau nggak ada tempat ternyaman kecuali rumah kita sendiri. Dan rumah kita adalah surga. Dan apa yang paling kita cari di surga? Siapa yang memberikan kenyamanan ini? Ya, jadi bahkan di antara kenikmatan surga itu semua sudah tidak lagi menjadi tujuan kita, kalau tujuan utama kita adalah berjumpa dengan Allah. Gitu. Kenikmatan tertingginya surga itu adalah berjumpa dengan Allah. Masalahnya adalah gimana caranya kita berjumpa dengan Allah kalau kita nggak kenal Allah itu siapa? Gimana caranya kita bisa kenal Allah kalau kita nggak tahu siapa diri kita? Kenapa kita harus tahu siapa diri kita? Karena ini nih pengejawantahan ciptaan Allah yang paling dekat dengan diri kita. Jadi kalau pengen tahu Allah gimana, lihat diri kita. Kok bisa gitu? Ini orang kesehatan nih tahu, kok bisa kita itu setiap hari hidup tanpa bantuan respirator, tanpa bantuan alat pacu jantung, tanpa bantuan kan kalau nggak salah darah itu juga ada regenerasinya ya, tanpa bantuan alat untuk meregenerasi semua pasukan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Makanya di antara ibadah yang utama di dalam agama kita itu adalah tafakur, karena tafakur itu yang mengantarkan kita pada jawaban-jawaban itu tadi. Jadi jangan bangga ketika misalnya teman-teman dalam satu hari aku sholat 50 rakaat. Ada nggak yang pernah sholat 50 rakaat saya? Ada nggak? Belum pernah ya? Belum. Cobain deh. Niscaya kalian akan merasa paling soleh sedunia. Tapi kan bukan itu kan, bukan itu loh. Tujuan kita diciptakan tuh bukan cuma untuk sholat 50 rakaat setiap hari, ya nggak sih? Ada nggak hadis yang mengatakan sholatlah kamu, nggak usah bangun, nggak usah ngapa-ngapain, sholat aja, puasa aja gitu, ada nggak? Enggak, perintahnya adalah makmurkan bumi. Makmurkan bumi. Nah sebenarnya perjalanan untuk mencari diri sendiri itu adalah perjalanan panjang, dan sebenarnya ini butuh pendampingan yang lebih intens, dan sekarang saya sedang membuka kelas namanya melihat ke kedalaman diri, dan ini kelas yang nggak berat, insya Allah nggak berat, karena setiap materi yang saya posting paling cuma berupa artikel pendek, terus ada evaluasi, misalnya teman-teman ngerasa gelisah apa enggak, iya apa enggak. Jadi di situ nggak ada chat antara kita, tapi japri boleh. Cuma di sini sifatnya itu kayak bimbingan gitu loh. Misalnya teman-teman butuh apa, jadi saya arahkan ke sini. Kalau mau ikut nanti di akhir sesi ya, silahkan nanti mendaftar. Insya Allah besok atau minggu depan baru kita mulai kelasnya. Jadi kelas ini adalah kelas untuk membantu, menemani teman-teman mencari sebetulnya diri kita itu siapa, gitu, dan menemukan sebenarnya potensi yang Allah kasih untuk diri kita secara spesifik, cuma kita aja itu apa, gitu. Nanti off the record di belakang. Sebelum kita lanjut, saya mau nanya dulu. Sebelum saya nanya, ada yang mau nanya dulu nggak? Sulit dicerna nggak? Tidak tapi berat. Rasa berat ya? Tanganku dingin loh nih. Saya kalau lagi excited tuh tangannya dingin. Saya pegang. Gimana? Ada yang mau curhat dulu nggak sebelum dilanjut? Hanya yang salah. Boleh terus? Boleh dong. Tadi kan kata salah, kita tuh udah jadi persoalan yang baik dulu kan. Baik dan tepat. Itu kan maksudnya. Baik menurut kita atau tepat? Nah, itu juga. Tahu standar baiknya? Apa pertanyaanmu tuh yang mana? Karena ini kan sebenarnya kita tuh jadi personal yang baik. Antara baik dan tepat itu benar saudara. Apakah cukup baik aja atau tepat juga? Atau dua hal itu berbeda? Oke. Ini sifatnya pengamalan ya. Maksudnya kan kita dalam berperilaku sebagai manusia gitu kan ya. Nah, kalau berperilaku sebagai manusia itu sebetulnya nggak ada tepat. Karena kalau tepat itu kayak kita lagi belajar makhrajul huruf. Misalnya nih, huruf H itu di mana? Wastul halqi di mana? H-nya itu udah tepat apa belum? Jadi nggak cukup di wastul halqi, tapi memang benar-benar tepat di tempat keluarnya huruf H tersebut, itu baru tepat. Tapi kalau hubungan dengan manusia ini dia lebih fleksibel.
Jadi syariat kita menetapkan bare minimum. Jadi misalnya aurat perempuan itu kan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, itu bare minimum kan. Tapi kalau kondangan, laki-laki pakai sarung doang atau bajunya juga dipakai. Kira-kira yang mana? Nah sekarang mana yang tepat? Yang bajunya dipakai apa yang sarungan doang? Tergantung. Kalau dia orang gila, kalau dia anak-anak, kalau dia masih bayi, jadi kan nggak bisa dipatok untuk semua orang. Tapi syariat kita itu ngasih bare minimum. Bare minimum, nanti di atasnya ada kemuliaan. Bare minimum itu halal haramnya. Jadi yang halal ini ya, yang haram ini. Tapi di antara yang halal, Allah kasih lagi kemuliaan untuk derajat yang lebih tinggi. Kemuliaan ini nanti bisa ditempuh lewat adab, lewat menghargai urf, lewat antara hablum minan nas, memenuhi hak-hak orang banyak dan sebagainya. Gitu Pipit, kejawab nggak? Tapi wajahnya tidak puas. Tadi saya lihat Mahyal kemana ya? Keluar ya? Tadi Indah bukannya sama Mahyal enggak? Kok Indah? Oh, mungkin dia belum sholat terus dia sholat dulu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau Pipit pengen dieksplor apa lagi? Yang lain dulu. Siapa yang mau nanya dulu? Oke, silakan. Sekar ya. Mau nanya, tadi kan dibahas juga supaya kita jadi diri kita dimanapun kita berada. Cuman ini baru kepikiran juga belum lama ini. Kadang kerasa kalau di rumah beda, terus waktu di tempat-tempat lain tuh beda gitu. Kayak otomatis saja sebenarnya kita pengen juga jadi kayak gitu di rumah gitu. Jadi mungkin kalau di luar samanya tuh tiba-tiba diem gitu, tiba-tiba pendiam gitu. Nah gimana supaya kita tuh bisa nge-set itu gitu, jadi bisa ngebawa vibes yang kita di luar tuh kayak gimana, orang lihat kita itu kayak gitu, tapi nanti ketika di rumah atau dimanapun yang versi kita yang kurang mungkin kita rasain gitu, supaya tetap bisa membawa itu gitu. Biar nggak otomatis aja gitu. Kalau saya memandangnya gini, teman-teman pernah nggak nyimak sirah? Jadi Rasulullah tuh cara ngomong sama Umar sama Abu Bakar dengan cara ngomong sama sahabat Asyroh alaikum bil jannah, 10 sahabat yang masuk surga itu, sama sahabat-sahabat yang lain, sama orang Badui. Teman-teman pernah membandingkan nggak cara ngomong Rasulullah sama nggak? Kepada siapa yang paling keras? Pada para sahabat 10. Yang 10, apa yang Umar sama Abu Bakar? Umar sama Abu Bakar. Kepada siapa paling lembut? Badui. Jadi kita itu memang ada di antara hadis yang mengatakan mukmin itu adalah yang pandai bergaul, dan tidak ada kebaikan bagi mukmin jika dia tidak pandai bergaul. Jadi di antara kemuliaan kita adalah kita tuh bisa memposisikan diri kita lagi di mana dan berhadapan sama siapa. Ya kita kalau sama keluarga kan cablak segala macam, orang kita udah apa adanya gitu, namanya dia sama keluarga kan. Mereka tahu dari depan sampai belakang, dari kecil sampai tua gitu. Sementara sama orang yang baru ketemu, masa sih kita mau langsung bilang kalau aku tuh punya kutil gitu? Kan nggak mungkin kan. Sebenarnya aku tuh kemarin tuh habis melakukan sesuatu yang itu memalukan untuk diri kita sendiri misalnya, kan nggak mungkin. Jadi memang ada kok posisi kita itu membawa diri kepada orang lain, kepada lingkungan. Tapi maksud saya tadi, kan ini kan Sekar nanya karena tentang ini ya, kita membawa diri kita di sini dengan di sana tuh sama. Artinya gini, teman-teman pernah nggak ketemu orang, sebenarnya dia itu nggak suka sama kita, dia itu pas di depan kita itu baik-baikin kita, muji-muji kita gitu kan, terus kita melambung gitu karena omongan dia. Tiba-tiba ketika kita udah jauh, ada teman kita yang bilang, kok kata dia kamu kayak gini. Jadi ternyata di luar dia ngomongin kita yang tidak baik. Jadi sebenarnya dia itu bermuka dua atau jadi dirinya sendiri. Coba bisa kan bedain antara orang yang membawa diri sesuai dengan orang ataupun lingkungan dengan orang yang dia itu ada sifat-sifat yang merugikan orang lain yang bikin dia ini sebenarnya yang mana sih gitu. Tahu nggak bedanya? Beda ya. Nah jadi maksud saya tadi mengatakan kita yang di sini dengan yang di sana sama, itu bukan menjadi orang yang muka dua itu tadi, tapi kita juga punya kok kemungkinan atau diperbolehkan untuk kita tuh membawa diri sesuai dengan berhadapan dengan siapa atau uruf masyarakatnya gitu. Ada lagi?
lagi atau kita lanjutkan aja nih? Siapa tadi namanya? Anissa ya? Lanjut pertanyaan dari tadi. Dari siapa? Ayo. Sekar. Iya. Jadi kan itu antara saat di luar sama di rumah gitu ya. Nah, yang mau aku tanya itu saat kita memang sama-sama di luar. Kita kan pasti punya circle yang banyak banget. Ada mungkin yang ini sama-sama kita udah belajar dan ngaji, sama mungkin teman-teman yang kita udah lama tapi dia mungkin masih biasa gitu istilahnya. Tapi kita masih tetap berhubungan baik, masih main teman gitu. Tapi saat kita ada di circle yang mungkin belum ngaji, belum paham banget gitu, terus kita bisa diajakin kayak tren gitu saja. Nah sedangkan kita nih punya prinsip kan, kita udah lagi menjaga. Apa sih contohnya trennya? Velocity ya? Ya pokoknya apapun itu ya Ustazah, maksudnya ya mungkin menurut kita tuh lagi latihan untuk menahan diri, lagi untuk latihan untuk menjaga diri supaya nggak ikutan gitu. Tapi di sisi lain kita harus kalau nggak ikutan gimana ya, nggak diajakin lagi nih main, padahal kita memang masih tetap mau berhubungan baik silaturahmi gitu. Sedangkan ya mereka mungkin memaksa kayak gitu. Udah sih nggak apa-apa loh, kan cuma mau ikutan ini aja, nggak bakalan ganggu merubah kamu gimana gitu. Saya boleh nanya nggak? Trennya itu ganggu syariat nggak? Gimana ya? Mengganggu itu tergantung masing-masing ya. Tapi kan dia masih dari sebenarnya dari saya aja saya lagi belajar untuk ya mungkin enggak ini karena nggak pernah namanya ikut kayak gitu misalkan saja, terus ternyata kok selama ini kan menjaga nggak ikut kayak gitu, terus tiba-tiba diajakin misalkan atau apapun itu ya saja, maksudnya bukan tren-tren sekarang aja gitu, hal apapun itu gimana saja. Mungkin dia tipenya nggak enak kan saja. Iya gitu. Tapi kalau yang tipe yang egois mah oke aja udah aman. Iya, Vega kayaknya gitu. Itu saja. Tapi bukan berarti kita maksudnya nggak terbuka gitu, enggak. Cuma maksud kita lebih ngejaga diri kita, tapi saya tuh pingin untuk ini loh diri aku yang sebenarnya ini. Jadi kalian tuh yang apa menerima aku gitu Ustazah, biar terbuka juga kita di tempat teman-teman yang mungkin berbeda apa gimana. Oke. Saya nggak mau jawab, tapi saya mau ngasih masalah baru. Bagaimana kalau ternyata yang seperti itu adalah pasangan kita? Aduh. Kan? Jadi gini, dulu saya pernah saya punya teman yang dia kerja di Schlumberger. Ada yang tahu Schlumberger? Schlumberger. Oil and gas, American Oil and Gas Company. Kayak betul circle gue nih aneh-aneh emang. Jadi dia pernah cerita gini, dia waktu itu dikasih tugas di lepas pantai mana ya, Kalimantan kalau nggak salah, lepas pantai Kalimantan. Terus kolega dia itu bukan cuma orang Indonesia, ada diantaranya orang India, orang Filipina, orang Amerika, orang Inggris, orang mana, pokoknya campur dan tidak semuanya Islam. Lu tahu nggak, katanya setiap kali weekend, setiap kali day off mereka itu mainnya ke bar. Dan ke bar nggak cukup minum dong, pasti main cewek. Lu tahu nggak double pressure-nya gua, katanya. Jadi udah mah dia sendirian yang muslim, circle-nya kayak gitu. Terus itu berulang, maksudnya kan dia ditempatkan di tempat itu kan nggak cuma sehari 2 hari ya, nggak cuma 1 proyek 2 proyek gitu, tapi dalam tempo bertahun gitu. Dan yang saya tanya adalah, terus gimana cara kamu menyelamatkan dirimu sendiri dari tempat yang seperti itu? Terus dia bilang, gue jadi diri gue sendiri, katanya. Jadi dia itu menunjukkan dia orang yang care gitu sama temen gitu. Orang cerita apa, dia bukan orang yang gampang menyela, tidak gampang judging, tidak inilah, orangnya itu nggak nyebelin. Tipe orang nyebelin adalah kalau kita cerita apaan sih kayak gitu, nyebelin. Terus kita cerita terus dia adu nasib. Iya betul. Terus kita cerita misalnya, gue udah pernah ngalamin itu semua gitu, males banget gitu. Nah dia orang yang welcome banget sama siapapun, lebih tua ataupun lebih muda, lebih berpengalaman ataupun yang newbie. Jadi dia tuh sama siapapun bisa masuk. Nah karena dia orang yang welcome sama semua orang tuh nyaman sama dia kan ya. Dan dia orang yang punya prinsip, gue mau sholat dulu, jagain barak gue misalnya, dia mau sholat dulu, orang-orang jadi menghormati. Terus ditanya, lu nggak mau ke bar? Enggak, gue muslim. Dan itu orang-orang menghormati.
Dan dia meskipun dia bilang double pressure, tapi ketika dia bisa berhasil menolak itu, dia bilang jadi bahasa dia adalah, gue nggak kayak lu katanya yang setiap hari tilawah, setiap hari sholat sunnah gitu. Gue nggak, cuma sholat 5 waktu doang katanya. Tapi setidaknya gue masih bisa jaga mana yang halal dan mana yang haram gitu. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah, ini kita kalau udah tahu diri kita sendiri nih, kita udah bisa megang prinsip kita nih tanpa mengabaikan hak orang-orang banyak. Orang banyak itu yang akan tahu diri sendiri sama kita, sama prinsip kita gitu. Jadi teman saya sampai hari ini dia udah keluar dari oil and gas company itu, ada 5 tahun atau 8 tahun dia kerja di sana. Sekarang dia punya perusahaan sendiri. Jadi memang baru aja tadi pagi saya dapat nasihat dari guru saya, Ustadz Rizky Banjari. Beliau bilang gini, di antara makanan-makanan halal dan thayyib yang kita makan, jadi kita makan itu kan harus makanan bukan hanya halal tapi juga thayyib ya. Dan makanan itu kan tujuannya itu untuk menegakkan tulang punggung kita untuk ibadah. Jadi ternyata ketika kita memastikan bahwa makanan yang kita makan itu adalah yang halal dan yang thayyib, makanan itu tuh akan mengajak kita untuk selalu berbuat yang baik dan selalu berada di jalan yang lurus. Jadi energinya itu bukan sekedar kita bisa tegak ibadah, tapi bahkan energinya sampai membawa kepada jalan yang baik itu gitu. Udah gitu aja. Jadi untuk Anissa, saya nggak setiap orang itu pasti punya caranya sendiri, kreativitasnya sendiri untuk keluar dari masalahnya. Tapi yang mau saya angkat adalah, udah cukup belum prinsip yang kamu pegang? Sudah cukup belum kamu memenuhi hak-hak orang banyak itu gitu? Sudah cukup nyaman belum mereka dengan diri kita? Karena kalau sudah, itu udah nggak akan jadi masalah lagi gitu. Kenapa tadi saya bahas bagaimana kalau itu terjadi kepada suami kita, supaya teman-teman itu aware. Karena teman kita ya, kita setiap hari ketemu sama dia apa enggak? Enggak kan ya. Kita misalnya enggak, teman circle kita, misalnya Mbak Kiki aja kan ketemu sama teman-teman di sekolah pas sekolah aja, kalau libur nggak ketemu, kalau udah malam nggak ketemu gitu kan ya. Tapi sementara dengan pasangan, kita itu bertemu dengan dia setiap hari, kita bangun tidur ada dia, mau tidur ada dia, setiap hari sepanjang tahun seumur hidup. Artinya pressure-nya pasti lebih besar lagi gitu. Jadi kebayang nggak sih ilmu yang harus kita bawa untuk bisa menemukan diri sendiri, kemudian membawa diri sendiri itu bersama dengan pasangan, membawa diri dan pasangan ini ketika nanti sudah punya anak, membawa keluarga ini nanti ke dalam masyarakat harus gimana, bagaimana ketika salah satu di antara kita atau bahkan kita semua itu punya peran di bidangnya lebih luas misalnya. Kebayang nggak kalau seandainya akarnya busuk? Bisa nggak batangnya tumbuh? Bisa nggak dia berbuah? Bisa nggak dia jadi tanaman yang menyenangkan hati penanamnya? Nggak bisa. Udah, ayo kita perbaiki dari akar. Udah, sebenarnya masih ada tahu materinya. Mau lanjut apa masih ada yang mau ditanya? Lanjut dulu. Ya masih banyak banget. Ini aja nggak kerasa loh. Gak kerasa tak? Udah 1 jam tau? Udah 1 jam ya guys. Ya udah jam 5 nih. Oke. Udah bertambah lagi. Mungkin punya suaminya mungkin. Di chat aja. Afwan ini hanya untuk Ahwan. Punya adanya bapaknya. Atau dia beli link Shopee. Link Shopee-nya yang punya Saifuddin. Sekarang saya tanya, ada yang tahu nggak atau ada yang mengamalkan nggak tiap pagi dan sore kita itu berzikir dengan raditu billahi robba? Apa lanjutannya? Oke, apa artinya? Aku ridho bahwa Allah itu Allah itu Tuhanku. Terus? Apa jadi intinya apa nih? Kita ridho kalau Allah adalah Rabb kita, terus Islam agama kita, terus Nabi Muhammad adalah utusan kita. Nah sekarang pertanyaannya, apa bentuk ridhonya kita atas 3 aspek itu tadi? Tak sabar, saya mau nanya Indri dulu. Apa Indri? Berarti kita harus ibaratnya nurut dengan peraturan yang sudah Allah kasih, bahasanya begitu.
nurut dengan peraturan yang Allah kasih. Oke, Tiara mau jawab apa? Menerima takdir. Kamu pasrah banget orangnya. Terus umum sekali. Oke, siapa yang mau jawab yang lain? Apa makna dari ridho tadi? Ridho sama 3 aspek tuh. Tadi kan udah menerima, terus nurut, apalagi? Meti belum menjawab. Tadi pas 3 aspek tinggalan Ustazah. tiba-tiba fly. 3 aspek apa tadi ya? Iya, tiba-tiba hilang. Sampingnya Neti siapa? Ini barusan juga. Oh gitu, baru datang juga. Siap ditanya nggak? Insya Allah. Apa tadi arti dari 3 ridho tadi? Menurut pendapatmu, siapa namanya? Kania. Oh, Kania. Dari Kemiling? Iya. Oke. Apa menurut Kania ridho itu? Dari diri sendiri maksudnya apa gimana? Boleh. Menurut Kania ridho sama Allah, Islam dan Nabi Muhammad itu apa? Sukanya ngomong di belakang Anda ya. Dari tadi apa menurut Kania? Butuh bantuan? Colek yang sampingnya. Apa Mbak jawabannya Mbak gitu? Butuh bantuan. Ini kan solusi Bu. Aku udah belakang. Boleh samping. Nurul boleh. Jadi dari wakil Yang mana? Menerima takdir. Oke, sekarang saya nanya, yang milih nurut sama perintah Allah angkat tangan. Oke, ada 3 juta orang ya. Terus yang menerima takdir angkat tangan. Angkat lagi. Tadi udah ngangkat dua-duanya. Berarti jawabnya 2. Oh, ada yang jawabnya 2. Oke, boleh. Ada yang nggak jawab? Mahil nggak jawab? Rela. Kayak lagu ya. Ya, oke. Nah, sekarang coba kita explore namanya ridho itu. Apalagi ini ada 3 aspek ya. Allah sebagai Rob kita, terus Islam sebagai agama kita, the way of life kita, terus Rasul sebagai panutan kita. Itu adalah memastikan kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita diam ataupun bergerak, kita sedang sendiri ataupun bersama, kita di rumah ataupun di luar, itu berada dalam 3 aspek ini. Menjunjung tinggi bahwa kita nggak punya Rob yang lain kecuali Allah. Kita menjalankan apa yang memang sudah di istilahnya juklak yang sama Allah sudah diberikan melalui Islam, dan kemudian kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, kita sudah cukup mengilmui ini apa belum? Kita masuk ke pranikahnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam keluarga, kita punya pasangan dan nanti kita akan punya anak dan bermasyarakat dan sebagainya, itu kita sudah mengilmui apa belum? Kita sudah mengilmui atau belum bagaimana para jomblo ini dalam bimbingan Rasul SAW? Kita sudah mengilmui belum kita kalau sebagai perempuan dalam koridor syariat itu sebatas apa? Kita sudah mengilmui apa belum ketika nanti mencari pasangan harus yang seperti apa? Kita sudah mengilmui apa belum ketika nanti kita menjadi istri, apa hak dan kewajiban kita? Kita sudah mengilmui apa belum ketika nanti akan menjadi seorang ibu, kita akan melakukan apa? Visi misi kita, tujuan kita. Tadi kita udah tahu nih, akhir dari hidup kita itu adalah menjadi tanaman yang outstanding. Tapi udah mengilmui belum untuk jadi outstanding itu kita harus punya tanah yang gimana? Punya berapa cakupan pupuk dan air yang harus kita terima? Kemudian dalam cuaca seperti apa kita bisa bertahan dan sebagainya, sudah mengilmui apa belum? Gitu. Jadi sebelum nanti kita masuk ke series yang berikutnya, episode yang berikutnya, pertanyaan ini harus ada di dalam diri kita semua. Kita sudah mengilmui apa belum the way of life kita. 1. Terus yang kedua, ada yang pernah dengar doa Rabbana hablana? Terus? Nah, apa artinya? Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyejuk mata atau penyejuk hati? A'yun. Mata. Kenapa pakai mata? Kenapa bukan penyejuk hati? Ya, mata itu adalah pintu untuk menuju ke hati. Tapi tidak semua yang mampir di mata masuk ke hati. Paham nggak?
Tidak semua yang indah di mata kita itu indah di hati. Karena ada di antara pandangan mata itu adalah pandangan syahwat. Ya, jadi ada bedanya. Kenapa sama Allah ini di dalam Al-Qur'an disebutkannya qurrata a'yun? Kenapa penyenang mata, penyejuk mata, bukan penyejuk hati? Kenapa? Supaya ada gap. Di antara hikmahnya, mata itu adalah pintu menuju ke hati. Tapi tidak semua yang lewat mata itu sampai ke hati. Gitu. Karena nanti kita akan belajar kalau kebahagiaan itu bukan cuma dari pasangan dan anak-anak. Tapi kebahagiaan itu dari ridhonya Allah. Karena ada kan ya orang solih yang dihianati bahkan oleh pasangan dan anak-anaknya sendiri. Siapa diantaranya? Nabi Nuh, Nabi Lut. Terus diantara ada banyak banget kondisi yang kita tuh udah solih tapi sekeluarga kita tidak solih. Jadi artinya penyejuk mata itu ya cukuplah mungkin dia sebagai penyejuk mata aja, tapi bukan untuk kebahagiaan kekal gitu. Jadi biar ada gapnya. Terus qurrata a'yun wa ja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, imam. Berarti gimana? Ini ada orang-orang bertakwa, terus kita sebagai imamnya, bener nggak? Kan lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa, kita adalah imamnya, bener kan? Sekarang pertanyaannya, jadi atau enggak sebuah masyarakat yang bertakwa cuma masyarakatnya doang, pemimpinnya tidak? Contohnya rezim hari ini. Ya Allah alam bisawab. Tipis-tipis kita sendil dikit ya. Jadi ada banyak kebijakan yang menzolimi, ada banyak ketidakadilan yang terjadi, ada banyak kegelisahan yang kita rasakan karena ada tidak transparannya hukum dan sebagainya. Terus pertanyaannya, kalau seandainya yang bertakwa cuma imamnya doang, masyarakatnya tidak, jadi apa enggak? Contohnya apa? Nabi Nuh dong. Yang lain lah ceritanya. Alangkah banyaknya kisah kita ini. Nabi Musa sama siapa? Bani Israel. Kejadian yang mana nih? Sapi. Ntar dulu, jangan yang sapi dulu. Yang enggak, kalau yang laut tuh posisinya mereka masih sevisi misi, sama-sama mau kabur. Nah, setelah selamat, waktu Nabi Musa ngajak untuk membebaskan Palestina, apa kata Bani Israel? Minta apa? Kamu aja deh yang perang sama Robmu, kita nunggu di sini aja. Minta diapain nih masyarakat kayak gini? Tenggelamin aja. Lah, udah diselamatin dari laut, kan udah dibelah lautnya. Iya, jadi ternyata nggak cukup. Jadi kalau misalkan kita pengen negara kita baik, nggak cukup kita minta atau memilih pemimpin yang baik. Berarti harus memperbaiki masyarakatnya dulu kan. Jadi di antara tugas kita tadi, di antara tugas jadi tanaman yang outstanding itu adalah itu kita menebarkan cahaya ke sekitar kita. Kan tadi kita jadi pelita ya. Pelita itu kan kita mau di mana, bersama siapa, kita akan tetap menerangi. Tapi harapannya pelita ini juga jadi kayak lilin-lilin yang mampir. Jadi mereka itu adalah lilin yang belum dikasih api aja. Kita itu lilin yang terangkat tuh. Jadi kalau ada lilin yang belum nyalain tinggal diginiin kan. Nyala. Jadi kita jadi pelita dulu. Ketika nanti kita berkeluarga, kita dengan pasangan, maka terangilah pasangan kita. Ketika nanti kita punya anak, terangilah anak kita. Ketika kita udah terjun ke masyarakat, terangilah orang-orang di sekitar kita, keluarga besar kita, orang-orang terdekat kita, di sekitar kita dengan apapun yang kita punya gitu. Jadi di antara hikmah doa ini adalah kita itu bukan cuma untuk outstanding sendirian, bukan cuma untuk menjadi pelita sendirian, tapi juga lil muttaqina imama. Jadi menjadi imam dari orang-orang yang bertakwa. Kita juga mengondisikan orang-orang di sekitar kita untuk bertakwa. Udah aja ya? Ya Allah, kasihan. Satu penutup aja deh, ada di surat At-Tahrim. Ada yang mau buka? Coba ayat berapa tebak? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. 16. Mahyal dapat jackpot. Air minum bersanad. Bukain nanti ya.
Bener nggak? Ntar dulu lihat bener nggak Tahrim 16 tubuh ilallahi taubatan nasuha. Oh kamu tebak-tebak berhadiah ternyata. Setiana coba cek bener nggak? 16 bener nggak? Ayat 8 Ustaz. Ayat berapa? Lihat sih di sini ayat 8. Ayat 8 nggak jadi, kamu dapat jackpotnya. Taubatan Bener kan? Ayat 8 ya? 8 tubuh ilallahi taubatan nasuha. Ada yang tahu nggak di antara hikmah ayat ini apa? Coba dibaca dulu, siapa yang mau baca? Indri boleh. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke. Yang paling simpel yang bisa kita ambil adalah kita tuh diminta untuk bertaubat supaya kita dapat surga, gitu ya. Simpel ya. Kita taubat, kita dikasih surga. Kalau surga aja dikasih, apalagi kemudahan jalan di dunia. Udah itu. Jadi nasihat terakhir ini saya ambil dari Ustadz Budi Ashari. Tadi pagi saya nyimak kajian beliau tentang akademi cinta, akademi keluarga. Beliau bilang di antara bekal yang paling mudah untuk kita bawa itu adalah bekal taubat. Kapanpun, dalam kondisi apapun, perbanyak taubat, dekat-dekatlah dengan taubat. Jadi taubat itu ibarat, kalau Ustadz Budi ngasih analoginya gini, kita itu mau ngejar pesawat misalkan jam 4 sore, posisi kita tuh lagi macet dan ini udah jam 3:30, kira-kira hektik. Kira-kira di dalam diri kita itu takut ketinggalan pesawat apa enggak? Takut kan ya. Terus perjalanan misalnya masih setengah jam lagi, padahal kan pesawat tuh kan harus melalui banyak pintu untuk bisa masuk ke dalam pesawatnya itu sendiri. Jadi taubat itu adalah cara ekspres supaya kita segera sampai ke tujuan, karena kita tahu kita itu sudah terlambat gitu. Jadi taubat itu cara ekspresnya seorang hamba untuk sampai di tujuan karena tahu kita sudah terlambat. Taubat itu teknologi canggihnya Allah untuk menjadikan kita kembali on the track gitu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita belum menikah, saya sudah. Teman-teman belum menikah, tapi ketika sedang sendiri, dekat-dekatlah dengan taubat supaya on the track lagi. Nanti ketika sudah mulai datang nih pasangan, terus kita harus gimana, taubat lagi supaya sama Allah tuh dikasih tahu nih, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Satu persatu dibukakan pintunya dan sebagainya. Kalau surga yang tinggi, yang mahal itu bisa kita dapat, apalagi kemudahan hidup di dunia. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi saya cukupkan ya. Nanti kita sisanya diskusi sambil makan-makan. Nah, untuk Zoom-nya udah sampai di sini aja ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, nanti boleh di chat grup aja di Konita, atau boleh nanti Japri hostnya. Kasih nomor HP boleh di sini di chat Zoom-nya. Terus ini saya serahkan ke MC. Dan saya cukup ya, walhamdulillahirabbil alamin. Di ini aja kali ya, ditinggalin nomor di situ. Atau Mbak Kiki masuk Zoom nggak? Sudah keluar. Ini aja nih, minta tolong di chat. Untuk yang mau nanya boleh ke nomor HP. Nomor HP ku boleh, nomor HP-nya Mbak Kiki boleh. Ini di close dulu. Iya boleh.